ala alihi sahbihi amma ba'du. Terima kasih dulu teman-teman sekalian para serta ngaji bareng ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan meneruskan tema kita yang menurut saya meskipun tidak itu sensitif diperjuangkan, ya. Tidak begitu muncul ke permukaan untuk ya dari teman-teman aktivis terutama gender itu untuk memperjuangkan isu, yaitu wali nikah. Dalam soal wali, jadi pertanyaannya adalah perempuan itu di dalam menikah, dalam hal menikah harus ada wali, katanya kan begitu. Dan wali itu adalah laki, begitu. Jadi sampai hari ini kan di sepanjang sejarah kita di Indonesia belum pernah, paling tidak saya belum pernah mendengar ada pernikahan dengan maksudnya baik dirinya sendiri untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa orang tuanya laki-laki, dan juga tidak menikahkan orang lain, perempuan lain. Begitu, jadi belum pernah. Karena memang sistem hukum kita, bahkan juga undang-undang kita belum memasukkan perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri akan orang lain. Gitu. Dan ini memang diambil dari Marbiarlah Indonesia, strategi yang berlaku di Indonesia, yaitu Madhabi. Termasuk di ini wali mujbir namanya. Meskipun pemaknaan wali mujbir oleh kita seringkali tidak sama dengan apa yang dimaksud oleh mazhab Syafi'i tentang wali mujbir itu. Saya pernah sampaikan ada bisa ada ya dengan ancam itu namanya memaksa dengan rela tanpa perlawanan, itu balik ijbar namanya. Itu aja dari ingatkan kembali. Nah, kemarin kita sudah membicarakan bukan hanya Syafi'i ternyata, tetapi juga pandangan mayoritas ulama. Jadi di situ kemarin itu adanya wali itu menjadi syarat pernikahan sah menurut mayoritas ulama selain madhab Hanafi. Itu ya. Kita sudah membahas pada dua sumber utama, yaitu Halo, Buya. Buya, kayaknya sinyalnya lemah.
Ya, suaranya Buya masih di mute. Tadi kayaknya terlempar karena sinyalnya terputus. Buya, apa terdengar? Ya. Suaranya masih di mute, Buya. Mohon maaf ya, sinyal Ki Husen sedang nggak stabil. Jadi keluar masuk. Halo Buya. Masih. Mohon maaf ya, sinyalnya. Halo Buya, terdengar? Belum terdengar. Halo. Ya, halo Buya, halo Buya. Ya, tidak terdengar. Halo. Ya. Nul. Ya Buya, halo. Ya Buya, halo. Halo Buya, terdengar? Ya. Ya oke Buya, sudah oke gambarnya. Ya Buya. Halo. Ya, halo Buya. Ya. Udah. Sudah bagus Buya. Oke. Ya. Halo, ya. Ya, Sudah. ya. Oke, sip. Sudah. Sip. Ya. Baik. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Ya. Oke, jadi pandangan mayoritas ulama selain mazhab Hanafi, kalau kita bicara hanya 4 mazhab, maka semuanya atau mayoritas berpendapat perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan
apalagi juga menikahkan, dan tidak bisa juga menikahkan orang lain. Tapi kalau kita melihat yang kita baca, para ulama itu mengambil dalil tekstual ya, baik oke. Logika rasionalnya belum ada, belum kita lihat ya. Nanti saya akan mencoba mengetengahkan mengapa mereka mengatakan tidak boleh. Oke. Tapi kita selesaikan dulu bagaimana pendapat madhab. Oke. Saya ingin mengulangi lagi dalilnya Al-Quran, hadisnya jelas menginginkan perempuan yang lain. La tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Tidak boleh mengawinkan orang lain, tidak boleh juga melawankan dirinya sendiri. Nah, itu pernyataan jelas kan? Jelas kan? Nah, gitu ya. Terus halo. Ya, Bu ya. Oke, udah ya. 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 Ya, nah, seorang perempuan tidak boleh mengawinkan orang lain, perempuan lain, dan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Ada lagi mamra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha falikahuha wa nikahuha batilun fa in istajaru fasultanu waliyyu man la waliyalah. Ini juga dijadikan dasar bagi para ulama, mayoritas ulama, perempuan yang menikahkan ini batal. Pertentangan antara anak perempuan dengan ayahnya atau orang tuanya, maka diserahkan kepada sultan atau dalam hal ini pemerintah. Oke, sekarang kita baca pandangan yang lain. Waqal Hanifiyah fi zahir riwayati an Abi Hanifah wa Abi Yusuf rahimahumullah. Golongan Hanafiyah, madhab Hanafi, menurut literal riwayat, ya, tetap ada riwayat nih dari Abu Hanifah dan Abi Yusuf. Abi Yusuf adalah murid utama dari Imam Abu Hanifah. Dia adalah Qadil Qudat pertama, hakim agung, kira-kira begitu, pada masa pemerintahan Al-Rashid dan seterusnya. Allah. Lil mar'atil aqilatil balighati tuzawwiju nafsaha. Itu saja. Perempuan yang sudah baligh dan berakal, al-aqilah, yang berpikir, yang sudah bisa berpikir, itu pertanyaan, dan artinya juga rasyidah, yang bisa menentukan sendiri baik dan buruknya sesuatu, al-balighah, yang ya kita mengatakan dewasa, bisa mengawinkan dirinya sendiri dan mengawinkan anak perempuannya yang kecil katanya. Nanti kita bicara kecilnya ya. Wa tatawakkal 'anil ghairi dan menyerahkan juga berhak mengawinkan kepada orang lain. Walakin law wada'at nafsaha fi anda ghairi kuf'in fali awliyaiha al-i'tirad. Tapi meskipun begitu, madhab Hanafiyah masih juga mempersyaratkan asal pilihan dia, calon suami dirinya itu, perempuan itu kufu. Itu. Kalau tidak kufu, maka wali
berhak untuk i'tirad, menentang, gitu ya. Wa ibaratuhum, redaksi madhabahul hurrati al-aqilati al-balighati biridaha wa illam yaqid 'alaiha waliyyun fikran kanat am thayyiban, gitu ya. Seorang perempuan merdeka yang dewasa, yang berakal dan balik dewasa. Menyebut kata balik ini harus dijelaskan sebetulnya, karena pemahaman kaum muslimin seorang perempuan lebih banyak ditentukan oleh faktor biologis. Itu ya, balighah itu. Biologis itu artinya adalah ada dua macam bagi perempuan, adalah haid, bagi laki-laki adalah mimpi basah, bahasa sopannya ya. Bahasa sopannya mimpi basah. Jadi itu. Sekarang itu kan dalam konteks hari ini sementara nih, dan sementara hari ini istilah dewasa tidak hanya mengacu kepada faktor biologis yaitu haid atau itu, sampai batas mana waktunya adalah 15 tahun. Nah gitu kan. Jadi itu yang ada di dalam pikiran masyarakat pada umumnya. Sekarang saya kira perdebatan kita sudah selesai. Ukuran dewasa yang dimana dengan ukuran itu seseorang perempuan maupun laki-laki boleh menikah adalah 19 tahun. Oke, ini sudah final dimasukkan sebagai hukum negara. Oke, jadi itu saya kira kita sudah tidak lagi berdebat mengenai ini. Kalau begitu di sini tuh agak susah nih. Kalau al-hurrah balighah itu bagaimana nih biridoha? Wa illam yaqid 'alaiha waliyun, meskipun walinya tidak menikahkan, mengakadkan. Fikron kanat am thayyiban, baik perempuan itu gadis maupun itu janda. Oke, nanti ya. Inda Abi Hanifah wa Abi Yusuf rahimahumallah. Fi dhahirir riwayati, ada riwayat tekstualnya, tekstual dari transmisi atau kata-kata tekstual yang ditransmisikan ya, kata-kata Abu Hanifah dan Abu Yusuf yang ditransmisikan kepada kita, tekstualnya begitu. Wal wilayatu mandubatun mustahammatun. Wali itu baik-baik saja, kalaupun yang menikahkan adalah wali, orang laki-laki itu baik saja. Mustahabbatun faqat. Wa 'inda Muhammad, sementara menurut Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Muhammad Hasan Asy-Syaibani adalah murid dari Imam Abu Hanifah juga, bersama-sama dengan Imam Abu Yusuf. Tetapi lebih sepuh Imam siapa namanya, Abu Yusufnya, karena Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menjadi gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bertemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, tetapi tidak bertemu dengan Abu Yusuf. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah yang menyelamatkan
Imam Asy-Syafi'i dari hukuman karena dituduh Syiah dan sebagainya. Ahlul Bait. Oke, itu hanya sekedar penjelasan Muhammad siapa. Ahli hukum besar juga. Yang aqidu mauqufan. Jadi bahasanya sah nikah itu tetapi masih tergantung. Kita tidak mendapatkan penjelasan dari tergantung itu apa. Kemungkinan besar adalah tergantung kepada persetujuan dari orang tua laki-lakinya. Laki-laki lagi. Oke. Wa dalilu minal Qur'an. Madzhab Abu Hanifah juga mengambil dalil, argumen, sumber referensi, sumber legitimasi dari Al-Quran. Isnadun nikah ilal mar'ah fi ayatin salat. Ada 3 ayat. 3 ayat. Sendiri menikahkan dirinya sendiri. Atau menikahkan. Ya, termasuk mungkin menikahkan orang lain juga. 1. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Ini perhatian nih kalau orang tidak paham bahasa Arab agak susah. Tankiha, tungkihu itu beda sama-sama. Jadi harokat ini menimbulkan masalah. Padahal dulunya enggak ada. Tangkiha, jadi gini, jika suaminya telah menolak mencerai dia, maka tidak halal dia baginya min ba'du setelah itu hatta tangkiha zaujan. Ini mungkin adalah tolak salat ya, atau tolak bain sugro yang sudah selesai. Bukan, ya berarti tolak salat ini. Tolak 3 tidak bisa lagi kembali. Sampai dia itu perempuan menikahi suami lain. Itu berarti kata-kata ini menunjukkan bahwa ayat Al-Quran memberikan hak bagi perempuan itu, perempuan yang tapi tentu saja dijanda ya. Tapi kita nggak apa-apa. Perempuan yang penting adalah menikahi orang lain. 1. Oke. Al-Baqarah 230. Wa idza talaqtumun nisaa, lagi yang kedua. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna wa la ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna. Nah, ini. Apabila kamu telah menceraikan perempuan, istri tentu saja, fa balaghna ajalahunna, kemudian telah sampai waktunya habis, fala ta'dhuluhunna. Nah, fala ta'dhuluhunna, maka janganlah kamu siapa nih? Menghalangi dia, mereka istri tadi. Ayyankihna, untuk menikahi azwajahunna, istri mereka, suami mereka. Ini juga menjadi problem ya, kata-kata Al-Quran yang ini. Ngomongnya kepada siapa? Para wali misalnya, maka kamu bisa saja jangan menghalangi. Tapi kata di sini, fal khitabu lil azwaj. Khitab, kata-kata. Janganlah kamu itu, wahai para suami itu, la lil aulia, bukan ditujukan kepada para wali. Tafsirannya begitu. Bukan para wali. Jika kamu telah menceraikan istrinya, fala ta'dhuluhunna. Sementara di argumentasi mazhab Syafi'i tadi, ayat ini juga dijadikan dasar. Tapi kata-kata fala ta'dhuluhunna ditujukan kepada para wali. Para wali, janganlah kamu menghalangi mereka, istri untuk menikahi suami. Ini katanya, bahkan dalil ini hiya asrahu ayatin fi i'tibaril wali. Kata-kata itu, maka ini justru ayat inilah yang menegaskan tentang
keharusan wali, keharusan adanya wali untuk menikahkan perempuan. Cuma tidak mau aja, gitu aja. Sementara di sini dijadikan dasar untuk justru kebebasan bagi perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri. Udahlah, dari dasar, kalau berdiskusi dengan menggunakan argumen teks ini ya selalu begitu. Selalu begitu. Bisa interpretable. Dan karena interpretable, maka orang punya pendapat sendiri-sendiri. Apakah yang melatar belakangi sendiri-sendiri penafsiran atas sebuah ayat? Kita akan bicara di tempat yang lain. Wa ayat tuh, wa idza balagna ajalahunna, dan yang ketiga, wa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Coba lihat ayat Al-Qur'an ini, apabila telah sampai, istri itu, perempuan-perempuan itu telah sampai waktunya, artinya waktu selesai iddah gitu. Maka tidaklah mengapa, tidak ada dosa atas kalian fima fa'alna, terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka itu para perempuan, istri-istri tadi, yang dicerai tadi. Fi anfusihinna, terhadap dirinya sendiri, bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Hadhil ayatu, ayat-ayat ini sharihatun, jelas sekali, fi anna zawajal mar'ati yasduru anha. Jadi semuanya itu menunjukkan bahwa pernikahan itu disampaikan oleh perempuan sendiri. Ya, gitu ya. Sudah, itu ayat Al-Qur'annya. Betapa kita harus bagaimana argumentasi keduanya, sama-sama ayat, sama-sama menggunakan ayat. Harus bagaimana nih ketika begini? Berbeda ini. Dari nabi yang sama, tapi dipahami secara berbeda. Dari ayat yang sama, dipahami secara berbeda. Gitu. Oke, ini saya cerita saja tentang mengapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat sendiri, apalagi sesudahnya yang jauh sekali ya, sesudah masa Nabi yang jauh. Pada masa sahabat saja telah terjadi perbedaan pendapat. Suatu hari, di mana ya para teman-teman umat ini? Nabinya satu, Qurannya satu. Bagaimana ya mereka berbeda-beda itu? Nabinya sama. Pusing. Nah, gitu. Terus lewat Ibnu Abbas. Kang Umar, kira-kira. Lagi apa nih? Gitu kan. Bas, misalnya. Ibnu Abbas. Yang ini sih tanda ada ya. Ya, akhi Ibnu Abbas itulah. Ya, begini nih. Saya pusing nih katanya. Bagaimana ya bisa berbeda pendapatnya? Padahal nabinya sama. Oh begini katanya. Ya masing-masing nggak tahu sih. Nabi ngomong dengan siapa? Waktu itu bagaimana? Oh gitu. Ya. Masing-masing mempunyai tafsiran sendiri-sendiri. Nanti sesudah ini kita akan melihat banyak sekali pendapat yang berbeda-beda, yang mengaku semuanya bersumber dari sumber-sumber teks, baik Al-Quran maupun hadis Nabi. Oke, ini harus paham juga nih. Satu teks saja makna berbeda. Kenapa harus berbeda? Ada apa di belakangnya? Banyak faktor. Pengetahuan yang kurang, tidak tahu konteks, kemudian juga pemahaman atas sebuah teks
Karena teks itu tidak bicara sendiri. Teks tidak bicara sendiri. Oke, kita akan melakukan satu analisis. Tidak terjadi. Paling tidak difahami masalahnya. Oke. Wa daliluhum minas sunnah, dalil mereka mazhab Abu Hanifah, Hanafiyah ini dari hadis. Hadis as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Bahwa janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya. Kan? Wal bikru tusta'maru, coba lihat, wal bikru tusta'maru, gadis itu diminta perintahnya. Wa iznuha sukutuha. Ini penting sekali nih. Dan izinnya si bikr tadi adalah diamnya. Perintahnya atau izinnya itu. Karena ada hadisnya banyak macam-macam. Coba kata saja juga berbeda-beda. Nah, kita tidak tahu kemungkinan tusta'mar, kemungkinan nanti. Dan iznuha somatuha, sukutuha. Itu ya. Soal bikir diminta perintahnya. Dan perintahnya dan izinnya atau perintahnya juga sama saja nih sebetulnya sih adalah diamnya. Diamnya. Sudah menunjukkan izin gitu. Fi riwayatin la tunkahul ayyimu ay allati faraqat zawjaha bi talaqin aw mautin hatta tusta'maru. Ini juga kepada janda juga disebut hatta tusta'maru. Ini juga bingung kan? Oke deh, sama-sama suruh minta. Wala tunkahul bikru hatta tusta'dzanu. Ada lagi hadisnya dengan bahasa redaksi yang berbeda. Dan perempuan gadis tidak dinikahkan sampai dia diminta izinnya. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa iznuha? Bagaimana perkenan perempuan ini, pikir tadi, gadis tadi. Qala antas kuda. Nabi mengatakan, dia diam. Pertanyaan-pertanyaan yang harus ada di dalam pikiran kita. Mengapa ya dia tidak ngomong saja tuh? Kok diem ya? Disuruh perintahnya, tapi dia menunjukkan perintah. Atau dia menunjukkan mengizinkan. Itu mengapa? Mengapa? Oke. Al-hadis sharihun, hadis ini sangat jelas fi ja'lil haqqi lil mar'ati as-sayyib fi zawajiha wal bikru misluha. Nah, gitu ya. Hadis ini jelas sekali menjadikan hak menikah itu bagi kepada janda, hak untuk melakukan perkawinan itu hak bagi perempuan janda, dan demikian pula perempuan. Kalau begitu, baik janda maupun gadis itu berdasarkan hadis ini berhak untuk menikahkan dirinya sendiri. Oke. Nah, sekarang lakin nadharan li ghalabati hayaiha. Nah, ini nih jawaban mungkin ya. Jawaban mengapa diam. Jawaban izin itu diam, bukan monggo, ya setuju, saya menyetujui atau saya mengizinkan misalnya. Kenapa nggak begitu ngomong aja? Itu katanya
walakin nadran, tetapi melihat li ghalabati hayaiha. Ini catatan penting nih. Umumnya perempuan itu malu mengekspresikan, menyatakan, mengeksplisitkan kehendaknya. Iktafa asy-syar'u, maka agama atau hukum agama menganggap cukup bisti'dzaniha, keizinan mereka, perkenan dia, perempuan itu, bima yadullu ala ridhaha, dengan sesuatu cara yang menunjukkan dia rela. Dia rela. Ya. Walaysa ma'nahu salbu haqqi mubasyaratiha al-aqd. Bukan, tidaklah itu berarti merampas hak untuk melakukan secara langsung pada akad itu. Bimalaha min ahliyatil amah, karena dia memiliki keahlian umum. Sudah, ini saya akan beri komentar sedikit di akhir ya terhadap pandangan-pandangan ini. Wa hunaka ra'yun wasatun. Dan ada pandangan yang katanya tengah-tengah, moderat katanya. Lil faqih Abi Thawr, oleh seorang faqih namanya Abu Thawr min Syafi'iyah, dari mazhab Syafi'iyah. Saya nggak tahu nih apakah kemudian menjadi pengikut mazhab Syafi'i, karena Abu Thawr, pengetahuan saya, dia juga mujtahid mutlak, tetapi memang kemudian tidak tahu kenapa, seperti At-Tabari itu juga sebetulnya mujtahid mutlak, tetapi kemudian mengaku diri sebagai Asy-Syafi'iyah. Sudahlah, yang penting beliau adalah ahli hukum. Wa huwa annahu la budda, yaitu la budda fi zawaji min ridhal mar'ati wa waliha ma'an. Betul, dalam perkawinan itu haruslah ada persetujuan, kerelaan, perkenan dari perempuan dan walinya. Ya, walinya. Ridhal mar'ati wa waliha ma'an. Jadi harus dua-duanya setuju. Tidak boleh satu saja. Itu kan rupanya mengkompromikan antara pandangan-pandangan yang mayoritas dengan pandangan Syafi'i, Abu Hanifah. Walaysa li ahadi ma yastaqilla bizawaj, dengan arti tidak boleh salah satu di antara perempuan dan walinya atau ayahnya sendirian, menikahkan tanpa izin dari yang lain dan relaan yang lain. Perempuan tidak boleh juga bertindak sendiri tanpa ada persetujuan ayahnya. Ayahnya juga tidak boleh bertindak sendiri tanpa persetujuan dari anaknya. Mata radhaya walikulli wahidin ijra'ul aqdi, manakala kedua masing-masing telah ridho, rela, maka masing-masing bisa. Jadi ini kelihatannya ya kompromi sih boleh ya. Bagus. Ya boleh. Jadi mau anaknya menikahkan, ya boleh-boleh saja. Di annal ma'ad kamilatul ahliyah fit tasarrufat. Oke, teman-teman sekalian, lagi-lagi kita dihadapkan pada persoalan ini. Di dalam pertemuan musyawarah global pertama, saya hadir sebagai pembicara di Malaysia, ya, musyawarah global tahun 2009 kalau tidak salah ingat. Saya menjadi pembicara di sana tentang isu-isu wilayah dan qiwamah. Itu kemudian dirumuskan
dua tema ini menjadi tema besar dalam pergulatan pemikiran para aktivis perempuan Islam di seluruh dunia. Garis besarnya begini. Garis besarnya adalah perempuan sekali lagi dalam keadaan apapun selalu berada di dalam kekuasaan laki-laki. Dia tidak bisa melakukan tindakan sendiri. Itu berbeda dengan laki-laki. Dia bisa melakukan tindakan sendiri tanpa keterlibatan orang lain. Ketika dia perempuan itu masih belum menikah, masih gadis, dia berada di dalam kekuasaan walinya, gitu ya. Dalam hal ini walinya selalu dinyatakan laki-laki. Wali itu laki-laki. Jadi nanti pertanyaan kita adalah mengapa wali itu laki-laki? Gitu. Ya tadi nanti urutannya kita akan apakah kita perlu membicarakannya, siapa yang berhak utama wali, yang berhak, kalau tidak ada bagaimana, kalau ini tidak ada siapa, dan sebagainya. Mungkin panjang ya kalau bicara tentang itu ya. Yang Imam Syafi'i mengatakan adalah walid mujbir itu. Walid mujbir adalah ayah, kalau tidak ada ayah adalah kakek. Itu aja. Yang lainnya bukan walid mujbir. Itu ketiga itu. Ketika dia sudah menikah dengan seorang laki-laki, maka dia juga berada dalam kekuasaan laki-laki itu. Itu qiwamah namanya. Qiwamatur rajul. Wilayatul al-wilayah wal qiwamah. Begitu. Pertanyaan utama kita, mengapa begini? Mengapa perempuan selalu berada di dalam kekuasaan laki-laki? Dan itu ya di buku fikih manapun begitu ya. Qiwamah itu mazhab 4 itu kan tetap saja ya mayoritas. Tapi saya belum mengetahui ada pendapat perempuan menjadi kepala keluarga itu, belum tahu pendapatnya siapa, kalau ada ya. Kalau perempuan sebagai pemimpin publik adalah bukan pemimpin publik ya, pemimpin publik itu pengambil keputusan publik. Publik itu misalnya jadi hakim. Sementara jadi kepala itu belum juga, dari mazhab 4 ya. Dari mazhab 4 itu tidak ada, yang paling tidak saya tidak mengetahui. Begitu. Jadi pertanyaan utama kita adalah mengapa. Nah, di dalam banyak sekali penjelasan tentang mengapa perempuan berada di bawah kendali laki-laki. Terlepas deh Anda mau menerjemahkan seperti apa. Biasanya kita ini karena sudah terpengaruh oleh ya ingin mengkompromikan lah. Qiwamah itu, kepemimpinan itu katanya bukan untuk menjaga gitu ya. Begitu ya. Itu pemaknaan. Tapi bagi saya sih tetap saja dengan makna apapun, qiwamah yang bertindak sebagai pelindung misalnya, atau pendidik, atau ya itu tetap saja perempuan sebagai objek, gitu, dilindungi, dididik, gitu ya. Kenapa tidak sebaliknya? Boleh, gitu ya. Demikian pula wali. Apa sih wali itu? Wali itu adalah penolong juga.
teman dekat, penanggung jawab. Begitu wali-wali itu. Kekasih. Nah, kekasih mungkin gimana ya? Ada sih memang arti kekasih itu ada. Tapi apakah setara atau tidak setara itu persoalan lain. Jadi mengapa begitu deh? Pertanyaan utamanya kita adalah mengapa perempuan harus dilindungi, mengapa perempuan harus dijaga, meskipun bagus-bagus ya, bagus ya, saya tidak setuju aja. Kemudian juga itu. Tetapi ini basisnya adalah pandangan yang sangat masif, mainstream, bahkan menjadi sebuah pandangan budaya. Perempuan itu tidak ahliyatut tasarruf, naqisut tasarruf, itu intinya. Tidak punya kecakapan bertindak. Itu aja. Mengapa perempuan? Karena dianggap perempuan tidak memiliki kecakapan bertindak. Di dalam urusan-urusan transaksi ekonomi, ada juga boleh lakukan kesaksian, tetapi harus dua. Gitu. Ini urusannya adalah urusan barangkali lupa, gitu. Jadi kalau di dalam urusan-urusan transaksi ekonomi, wastashidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Itu. Jadi apabila hendaklah ada kesaksian dalam perdagangan itu, transaksi perdagangan itu, dua orang saksi laki-laki. Apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Lihat bahwa itu sangat personal, orang. Jadi pembuktian adanya sebuah transaksi, terjadinya sebuah transaksi itu didukung oleh pernyataan orang. Begitu, itu yang terjadi pada masa tradisi orang tutur yang menjadi dasar pembuktian atas suatu. Oke. Di dalam ini sama sekali tidak bisa, saksian juga sama sekali tidak bisa, karena kalau tadi itu, kalau dalam perdagangan itu kan alasannya mungkin lupa, tadilla ihdahuma. Tadilla itu tidak ketemu, jadi lupa. Gitu. Kalau ini masih mending katanya, masih mending. Tapi kalau urusan-urusan tubuh, urusan-urusan vagina, dan itu tidak boleh. Kita akan melihat kaedahnya berbeda-beda antara urusan tubuh dan urusan publik sosial. Muamalat, muamalat. Ini muamalat apa ya? Ya, perdagangan itu muamalat lah. Ini urusan personal gitu, interpersonal. Saya mengatakan interpersonal. Itu lebih harus hati-hati. Harus hati-hati betul pada pandangan-pandangan itu. Tapi intinya adalah perempuan menurut cara pandang yang ada di dalam sumber-sumber klasik itu, masih argumentasinya itu belum ahliyatul ada atau ahliyatul tasarruf, belum memiliki kapasitas apa namanya itu, keabsahan hukum, keabsahan untuk melakukan tindakan.
Jadi sebenarnya di situ itu naqisul ahliyah atau ya kurang, tidak seperti laki-laki. Hampir didudukan nakes. Nakes itu kayak orang di sana tuh, nakes itu anak-anak, nakes itu orang gila kayak gitu-gitu tuh. Naqisul ahliyah itu. Waduh, masya Allah. Kalau kita masih begitu ya. Ya, tapi kita selalu memahami itu produk sejarah. Saya bilang itu adalah produk peradaban masa lalu, di mana perempuan menjadi tidak mengerti tentang transaksi sosial, ekonomi. Lagi-lagi secara umum ya, secara umum nih. Satu persatu, oke deh, mungkin ada yang pintar dan sebagainya. Hukum selalu akan mengambil cara yang paling mayoritas umum. Oke, jadi itu membuat perempuan, karena perempuan di posisi dikonstruksi sekali lagi untuk sebagai makhluk domestik, tapi ini juga pada masanya mungkin bagus, karena peradaban masa lalu di sana, perempuan yang jalan-jalan itu bisa dimangsa oleh mata jalan laki-laki gitu. Ya, ini coba saya bilang, kita melakukan keputusan hukum itu tidak bisa menganalogikan lalu, karena masing-masing mempunyai peradaban atau budaya yang berbeda. Itu. Kalau sekarang argumentasinya adalah adamu ahliyatil ada atau adamu ahliyatil tasarruf, apa syaratnya seorang bisa menjadi ahli atau patut atau layak untuk bertindak secara hukum, diakui bertindaknya secara hukum apa? Ya tentu di dunia manapun kemampuan intelektualisme dan kemampuan memahami persoalan sosial itu menjadi penting. Basisnya adalah pengetahuan, gitu ya. Kedewasaan itu juga diukur dengan al-aqilah, ar-rasyidah. Nah, gitu tuh. Ini agak penting nih. Madhab Abu Hanifah ini, Madhab Abu Hanifah membolehkan perempuan menjadi wali atau bertindak sendiri untuk mengawinkan dirinya sendiri maupun mengawinkan orang lain, itu karena menurut terhadap bagi perempuan yang aqilah, pintar gitu, ar-rasyidah, di tempat lain ar-rasyidah, al-baligh ar-rasyidah, sebetulnya sih mungkin lebih bagus kalau saya kira akil ar-rasyidah itu memahami persoalan itu atas dirinya sendiri, atau dia bisa bertindak sendiri secara hukum. Jarang umumnya jangan sekolah, peradaban tidak memberikan peluang, tidak punya hati demikian, bukan hanya tidak berhak untuk belajar tinggi-tinggi, tetapi juga ya di rumah saja. Itu pendapat para ulama itu, melihat konteks sendiri bagi masyarakatnya sendiri. Tapi apakah keputusan formal seperti itu masih bisa diterapkan pada sekarang ini?
sudah aktivitasnya pandangan bahkan ya seringkali juga mengungguli laki-laki, misalnya ekonominya hebat, urusan apa saja bisa, apakah kita masih akan menggunakan format yang masa lalu? Saya kira ya tidak masalah gitu, kecuali terserah itu aja. Tapi yang penting bagi saya sih punya hak aja. Perempuannya mau melaksanakannya silakan, mau tidak ya tidak apa-apa, itu hak saja. Hak untuk menikahkan dirinya sendiri dan menikahkan orang lain. Begitu dulu saya kira apa yang bisa 1 jam ini saya sampaikan ya. Kita siap. sudah sampai kepada ya. Ini mungkin minta waktunya Buya di penghujung waktu ini. Ini ada komentar dari Ahmad Mujayad. Kalau nikah tanpa wali, nikahnya bagaimana? Kira-kira begitu hukumnya. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Buya ya. Dan juga ada yang komentar lagi, bagaimana kalau keduanya nyaman Buya dalam posisi dalam posisi tanpa wali mungkin, begitulah kira-kira. Nah mungkin di akhir kata mungkin Buya ingin menjelaskan, silakan Buya. Ya, halo Bu ya. Iya, saya kira saya sudah menjelaskan ya. Saya ya seawal saya sudah halo? Ya, oke Bu ya, oke. Ada 2 pilihan. Ya. Dan masih undang-undang kita masih belum memberikan alternatif sendiri. Sinyalnya kayaknya hilang lagi ya. Oke, baik Bu ya, ini sudah jam 20.30, kita akhiri saja di ngaji minggu ini. Terima kasih kepada Ibu Nina Nurmila dan teman-teman yang menyaksikan di Facebook mubadalah.id, dan juga ngaji ini akan disiarkan ulang di YouTube Mubadalah. Saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih yang banyak-banyak kepada Kiai Husein yang sudah menyempatkan waktunya setiap malam minggu kita ngaji bersama. Dari saya undur diri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Profesor. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Pak Dul Ya, yang mau sinyalnya anak 2 ya, selamat. Sinyalnya Kiai Husein naik turun jadi kurang jelas.